sana kasihna napa kuasa lesuran polo perut ia anrita tungke hodai sendoki sengamboki kasihna. Dalam kebudayaan suku Makassar, Daeng merupakan salah satu produk budaya suku Makassar yang memiliki makna beragam. Dalam hal ini, Daeng yang dalam kebudayaan suku Makassar merupakan gelar yang memiliki makna yang khusus dalam realitas sosial masyarakat di kota Makassar. Gelar nama Daeng dapat pula diberikan kepada seseorang karena prestasi atau keunggulan pribadi yang menempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi. Prestasi atau keunggulan pribadi tersebut memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kebudayaan suku Makassar, yaitu Kacarat Dekang, Kabaraniang, dan Kakalumanyanggang. Kacarat Dekang adalah seseorang yang memiliki kepandaian dan bijaksana, sebuah prestasi yang akan menempatkan kedudukan sosial yang dipandang dalam masyarakat, seperti menjadi pemuka agama atau ulama yang disebut pandrita, androng guru, atau dalam berbagai lapangan pendidikan keterampilan baik fisik maupun mental, fungsi sosial yang dipandang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kabaraniang adalah seorang yang memiliki keberanian yang menonjol dalam arti kemampuan fisik atau mental dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berisiko. Kakalumanyanggang adalah seseorang yang karena keunggulan pribadinya dalam berusaha sehingga dapat mengumpulkan kekayaan untuk memperkerjakan banyak orang dan menghidupkannya. Maka keadaan yang dicapainya itu mengangkat ke jenjang kehidupan yang terpandang. Secara substansial, perbedaan dari dua penggunaan gelar atau nama Daeng dalam kebudayaan suku Makassar terletak pada kontennya. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah kata-kata yang mengikuti setelah kata Daeng, dari mana seseorang apabila memiliki makna seperti pengharapan atau doa, maka gelar atau nama Daeng tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya. Namun bila gelar Daengnya lebih bermakna sebagai julukan, ciri khas, atau kelebihan dari seseorang tersebut, maka dalam
konteks sosial informal gelar atau nama daeng tersebut merupakan sesuatu yang didapatkan. Gelar daeng bagi kalangan bangsawan, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dituakan dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar. Dalam konteks kebudayaan suku Makassar, penggunaan gelar daeng dalam masa lampau dan masa sekarang, realitas sosial masyarakat sedikitnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu fleksibilitas dalam sejarah penggunaan gelar daeng menyebabkan luasnya makna daeng itu sendiri dalam kebudayaan masyarakat suku Makassar. Kemudian bahwa tidak cukup kuatnya sistem kebudayaan suku Makassar dalam memberikan batasan-batasan penggunaan gelar daeng yang tepat untuk ditujukan kepada para pelaku ekonomi. Pemberian nama daeng karena mengandung doa dan harapan. Pemberian atau gelar Pak Daengang ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dalam harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan kepada pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dengan harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan dapat sejalan dengan kehidupan sang pemilik nama. Bagi masyarakat Bugis, panggilan daeng mungkin hanya terbatas untuk merujuk pada seseorang yang dituakan. Akan tetapi akan berbeda halnya dengan masyarakat Makassar. Dalam kultur budaya Makassar, daeng merupakan nama khusus yang menjadi cerminan harapan yang luhur. Biasanya juga nama daengnya akan lebih populer dari nama aslinya. Dalam artian, keluarga maupun orang-orang terdekat hanya memanggil nama daengnya saja tanpa menyebut nama aslinya. Seperti apakah pemaknaan gelar atau nama daeng ini bagi masyarakat Makassar? Di kalangan masyarakat Makassar, gelar daeng atau Pak Daengang disebut sebagai areng alusu atau nama halus yang penulisannya disandingkan dengan nama resmi. Tujuan penyematan gelar daeng adalah sebagai bentuk penghargaan agar si penyandang nama menjalani kehidupan yang sejalan dengan makna Pak Daengangnya. Napatan tupuannya asih pojinga tak andri peturi tengah dua paca ciamu nadari mai dutana burane madu dae anu ambokmu dutana burane madu teh anu
pacaciamu datari mai dutana purane madutae anurera ambokmu. 27 November 2024. Anda tahu Tidak tahu tuh? apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saribata Maliberiku masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Nah, sesuai janji Bang Rian, topik kita pagi hari ini yaitu kasus HIV AIDS di Sulsel meningkat akibat seks bebas. Apakah bertolak belakangan dengan budaya dan adat kita sahabat budaya? Sebelum itu, Bang Rian bacakan dulu informasinya. Nah, nanti sahabat budaya bisa bergabung di line telepon kami di 0811400950, telepon biasa, telepon WA. Mau komentar juga lewat WA silakan. Mau pesannya di streaming kami di Facebook silakan, di YouTube kami silakan sahabat budaya. Dan Bang Rian bacakan dulu informasinya ya. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 1.636 orang yang terjangkit HIV AIDS periode Januari hingga September 2024, sebanyak 741 kasus HIV AIDS disebabkan karena lelaki seks lelaki atau sesama jenis sahabat budaya. Kepala Dinas Kesehatan Sulsel M. Ishak Iskandar mengatakan kasus HIV AIDS di Sulsel mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2021 penderita HIV di Sulsel sebanyak 1.490 kasus, 2022 sebanyak 2.069 kasus, dan 2003 sebanyak 2.098 kasus. Dari data Dinkes Sulsel, Makassar menjadi daerah yang dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 702, disusul Goa 112 kasus, selanjutnya di Kota Polopo 89 kasus, Bone 73 kasus, dan paling sedikit yakni Selayar dengan 12 kasus sahabat budaya. Dinkes mengungkapkan ada 4 sasaran utama mendeteksi pengidap HIV/AIDS, yakni waria, pekerja seks komersial, dan pengguna nafsa suntik atau penafsun. Dari target ini pria memang mendominasi yang dites sahabat budaya. Isa mengaku kasus HIV/AIDS memang merupakan fenomena gunung es. Semakin banyak dilakukan tes, semakin banyak juga penderita yang ditemukan sahabat budaya. Nah, menurut sahabat budaya, dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Sulsel ini karena seks bebas atau melakukan seks sesama jenis, apakah kalau secara agama jelas itu bertolak belakang dengan norma agama. Dari sisi adat kita, budaya kita, bagaimana sahabat budaya dengan perilaku seks bebas ini, apakah memang mencontohkan atau bertolak belakang sangat dengan budaya kita atau bagaimana? Silakan kami tunggu partisipasi Anda, komentar Anda di line telepon kami di 0811 400 9250. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat
Selamat pagi, Baribasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Opu Amran. Iya. Bagaimana kabar, sehat Opu? Iya, Karim Mama Deceng di Wajo ini. Alhamdulillah di Wajo. Di mana Ki? Lagi di rumah Ki ini? Iya, masih di rumah ini sementara ini masih di dalam kelambu ini, belum keluar dari kamar ini. Hujan kah? Nggak Ji? Ya hujan. Oh hujan. Hujan sudah buat kami. Lagi jadi lagi dingin suasana ini di. Oh iya, betul suasana pagi ini, jadi kita ini belum beraktivitas ini karena masih dihalang hujan ini. Oh ya, berarti belum pi ngopi atau ngete-ngete ini, Opu? Iya, baru keluarga ini mempersiapkan makanan camilan ini. Siap. Pagi ini. Iya. Opu. Itu persiapan. Iya. Nah, topik pagi hari ini terkait dengan kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat di tahun ini. Ini adanya perilaku seks sesama jenis dan juga ada pekerja seks komersial. Nah, menurut Opu sendiri ini jelas bertolak belakang dengan budaya kita kah tentang perilaku seks bebas atau bagaimana menurut ini? Ini kan semakin terang-terangan orang melakukan seks bebas begitu. Oh iya, terima kasih banyak dari yang jadi ini menurut saya ini bertolak sekali ya. Iya. Bagi segi agama maupun segi budaya. Iya. Karena ini kan perbuatan artinya kalau menurut logika itu kan tidak masuk akal. Kalau logika, karena masa kok jeruk makan jeruk? Iya, jeruk makan jeruk ya. Iya. Jadi intinya di sini selain dari bertolak segi agama maupun segi budaya, artinya mungkin kalau orang menyelusuri mulai dari sejarah yang dulu, mungkin pernah memang adanya kejadian begitu, tapi jangan dijadikan faktor alasan untuk melakukan artinya jeruk makan jeruk. Iya. Artinya karena ini sangat bertentangan dengan budaya, jadi intinya artinya harusnya ditingkatkan dengan peraturan adat istiadat maupun budaya maupun keagamaan, artinya tetap artinya kita mengajarkan kepada generasi muda, artinya tidak terjerumus melalui dengan seks itu kan kalau misalnya menurut saya itu, kalau pernah saya baca-baca itu dulu, kan itu seks homo itu artinya menyukai sesama jenis. Iya. Iya, jadi intinya di sini kita itu harus artinya betul-betul memberikan arahan kepada anak-anak kita ini yang masih muda-muda, karena dulu kan beda sekali dengan sekarang. Iya. Kalau dulu Opudi, kalau orang tua dulu itu anak-anak itu dilarang sekali itu. Kita dulu itu betul-betul kita diajarkan itu dengan dengan budaya-budaya, dengan kebaikan-kebaikan maupun misalnya guru-guru. Betul-betul artinya mengajarkan kita, tapi sekarang anak muda tidak sekarang. Mau salat tidak salat, biasa salat satu hari, besoknya lagi berhenti lagi. Apalagi sekarang sekarang anak muda ada beda kemajuan dengan dulu. Kalau ada kemajuan smartphone di HP, orang bisa baku chat di luar negeri atau apa, bisa nonton yang begitu-begituan bebas sekali sekarang diakses di pengaruhan sekarang anak muda dari yang pengaruh sosial media. Sosial media juga. Pengaruh sosial media sekarang anak-anak. Karena bukan saya saya bilang begitu karena saya kan bercontoh keluarga saya sendiri, misalnya anak saya sendiri. Biasa saya pukul betisnya baru pergi salat. Iya, artinya itulah susahnya antara zaman dulu dengan sekarang. Kalau kita dulu itu orang tua itu baru itu matanya kelihatan sudah, kita sudah takut. Oh iya. Iya. Apalagi sekarang anak-anak tuh kalau misalnya kita kumpul-kumpul bicara langsung lewat. Iya. Kalau kita
Iya. Orang lain pun misalnya kalau kita lewat di depan kita harus bilang tabe kalau orang tua kencang pang kalau misalnya saudara kita berbeda yang tabe itu. Tapi kalau anak kalau misalnya kita duduk dengan terang kita bilang saja. Itu bedanya ya. Apalagi orang tua dulu diajarkan kita supaya tidak laleki, mengureki, diajar tidak boleh begitu. Ada dikasih ngaki agama, diperdalam agama sering mengaji apa atau memperdalam agama di. Itu kita dengan baik. Bahkan kita itu sering ya, mungkin agak terganggu sedikit ini telepon tap Opu Amran. Putus-putus ki. Putus-putus ki suara tak? Mungkin cari jaringan yang bagus ini. Oh iya, ya mungkin karena memang di sini jaringan kurang masuk. Oh iya. Kami ini karena ini kan transportasi ke sini 7 kilo ini. Wah. Ya, dari tempat kami ini yang iya, tapi untunglah. Oke. Jadi poin pentingnya yang kita mau sampaikan Opu. Poin pentingnya dari yang kami harapkan ini kepada generasi muda kita ini tidak terjerumus masalah usia. Karena selain dengan melanggar dengan undang-undang hukum maupun adat istiadat maupun keagamaan itu sangat sangat melanggar semua itu aturan-aturan begitu. Jadi diharapkan di sini itu budaya harus ditingkatkan lebih ditingkatkan lagi budaya ya. Iya. Budaya itu yang paling penting. Makasih dari yang lanjut. Makasih banyak Opu Amran sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opu Amran dari Bela Wasaba Budaya. Ya, itu penting. Menurut Opu Amran itu penting di mana orang tua dulu mengajarkan kepada anak-anaknya baik itu bagaimana bersopan santun, menjaga kehormatan keluarga, menjaga diri sendiri. Nah, itu sangat penting diajarkan kepada anak-anak. Itu bagian dari budaya juga bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak agar bisa dapat melindungi diri sehingga melindungi orang lain juga, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi di 0811400925. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Jono. Ya. Artis kita. Masih pahit hari ini atau manis mie kopinya? Ya. Dari dulu ini pahit. Kopi rasanya pahit. Oh gitu. Gula rasanya manis. Iya. Sudah pasti itu. Iya, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Ya. Banyak ya. Nah, ini topik kita. Ini sangat mengerikan ini berita ini. Ternyata kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan ini meningkat per tahunnya. Alhamdulillah. Ini disebabkan karena adanya seks bebas, melakukan hubungan sesama jenis karena jarum suntik. Kita bersyukur. Kenapa? Apa alasannya mengatakan alhamdulillah bersyukur? Ada peningkatan tuh. Ada kemajuan, ada peningkatan. Bukan sebaliknya. Dan inginkan orang kita lah, memang peningkatan, ya kan? Selalu ada peningkatan dalam hidup. Ya, bersyukur sih, karena ada peningkatan. Begitu. Jadi apa masalahnya? Menurut Bang Jono sendiri, ini sangat bertolak belakang tidak sama budaya kita atau adat kita orang tua dulu mengajarkan anak-anaknya agar tidak melakukan hal sesuatu yang buruk termasuk yang melakukan seks bebas. Nah, bagaimana pandangannya Bang Jono sendiri kalau kita bandingkan antara kasus HIV sama budaya kita ini? Ya, sudah banyak kita jalani kan. Itulah hidup. Tanya pada yang bersangkutan. Ya. Ini sesuai budaya atau tidak? Karena mungkin kita menurut itu tidak sesuai, menurut dia sesuai. Ya. Jadi susah. Apakah mungkin pengajaran orang tua dulu sudah mulai tidak pernah diajarkan ke anak-anaknya atau mungkin cuek nih sehingga
mungkin menjadi bisa faktor ini anak-anak bebas melakukan hal sesuatu, tidak ada ditegur orang tua, mengingatkan dan sebagainya. Ya, biasa juga seperti itu kan biasanya orang tua sudah bosan. Bosan Mi. Sudah bosan menegur. Punya tiap hari nih jangan begitu. Tapi itu sampai kerja jadi ya. Karena orang dia terserah kamu lah. Yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan, tidak memberitahukan, yang mana benar yang mana tidak ya terserah. Kita sudah tuntutan lagi di akhirat nanti. Ya kan seperti itu. Kecuali kalau tidak pernah dinasihati, tidak pernah diingatkan, itu kan itu tanggung jawabnya sampai di akhirat. Kenapa anakmu seperti itu? Nah, ya, tapi setelah kau ingatkan semua, setelah kau kasih tahu semua, ya terserah mereka. Seperti itu. Jadi HIV ini, seks bebas ini, masalah LGBT, masalah waria calabe ini, jadi sampai dari zaman ini pasti tidak akan pada berhenti lah. Karena kadang-kadang ada juga orang artinya mungkin sebagai pahlawan kesianan. Iya. Gitu. Ketika kita soroti mengenai LGBT, mengenai ini, ada juga pahlawan kesianan itu diangkat sendiri, teman ini, apa saja ini, iya kan seperti itu. Hal seperti ini sebenarnya yang memicu timbulnya hal yang sudah diinginkan. Karena mereka merasa ada yang membela saya. Jadi mereka walaupun salah, mereka merasa benar. Itu seperti itu. Banyak. Itu tidak sesuai budaya, tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai budaya? Seperti sekarang kan seperti LGBT seperti calabai waria. Dulu kan semua perannya sangat vital di kerjaan. Karena kan sudah tidak sama, tapi masih ada yang mau mempertahankan itu. Jadi memang serba salah sebenarnya. Dan yang ini HIV kan yang muncul, kan ini yang di Bone ditemukan, ya kan? Iya, ada Bone. Yang kebanyakan itu yang dari waria, yang penyuka sama jenis. Ya malum lah. Itu kenapa? Itu karena banyak sekali laki-laki yang pengangguran itu sukanya kepada itu waria, karena mereka dibayar. Oh, maksudnya dia ambil jalan pengangguran, dia mau cari uang. Iya, bahkan juga sudah ada istrinya masih seperti itu kan mereka dibayar. Oh, dia menjual diri gitu maksudnya. Iya, ini kan terjadi kan kebanyakan itu rias pengantin, tukang masak, banyak uang. Nah, untuk melampiaskan ini hasratnya, mereka itu laki-laki yang baru dikasih uang. Mungkin tidak semua begitu. Ya, tidak semua, tapi sebagian. Coba itu kalau ada pengantin di kampung itu. Iya. Wah, kalau ada itu laki-laki itu kayak semut itu, kayak ada maru di situ, semut berkerumun di situ. Anak-anak muda kayak berkerumun di situ, karena kenapa dia kan? Kuatnya, dia mau. Dia kasih kue yang penting kau mau. Berarti ini untuk menekan kasus ini kembali pada diri sendiri, Di. Oh iya, saya kira susah sebenarnya ini, karena ini kan susah dideteksi lah. Iya. Susah dideteksi ini. Sama halnya kita mau mencari garam di jerami, iya. Susah dideteksi ini. Memang menurut Dinkes ini merupakan fenomena gunung es yang di puncaknya kecil tapi di bawahnya banyak. Iya. Barangnya ini tidak cukup dengan pendekatan agama. Oh, berarti memang tidak cukup pendekatan agama. Berarti apa yang perlu didukung lagi? Ada pendekatan hukum lah. Pendekatan apa? Kalau perlu mereka itu yang ada ya kita tangkap, kita ambil, baru kita masuk di pesantren. Oh, itu sanksinya yang diberikan. Iya, seharusnya begitu. Tapi kalau melanggar lagi ya dihukum saja dengan hukuman penjara dan sebagainya. Tapi di situ pemerintah melakukan itu. Iya. Jangan lagi ada pahlawan kesiangan. Wah, itu tidak boleh, itu taksasi. Itu penyakit. Iya. Sebenarnya itu LGBT itu sebenarnya ada juga, cuma artinya
dia lebih mengikuti hasrat kewanitaannya daripada kelaki-lakiannya. Iya. Karena ada memang malas misalnya, tidak mau kerja, kerja berat, pergi di kebun, bersawah, bertani, artinya ya dia lebih ke situ. Artinya sebenarnya dia punya nafsu juga sih sebenarnya. Tapi karena dia malas, akhirnya dia cari yang gampang jadi perias pengantin kan enak. Berarti kalau saya tangkap ini itu faktor ekonomi itu sangat berpengaruh juga. Iya, ada juga faktor ekonomi. Dapat meningkatkan kasus HIV/AIDS gitu ya, sehingga orang melakukan hal sesuatu. Iya, kalau kita mau artinya survei di lapangan, itu kebanyakan seperti itu. Banyak seperti itu, beda di kota-kota ya. Tapi terkadang juga kalau kita di metropolitan, di kota-kota besar ya oke lah. Ya, ekonomi wah lah, ekonomi mampan. Tapi ada juga perilaku menyimpang begitu juga dilakukan. Di kota-kota begini. Di kota-kota berbanding terbalik dengan kalau di kampung. Ya. Kalau di kota mereka yang dibayar, karena memang ada om-om atau laki-laki yang memang penyuka jenis. Iya toh, seperti yang mangkal di Karibosi itu dulu. Iya. Itu kan ciri begitu mereka dibayar. Dan banyak memang laki-laki yang walaupun sudah beristri tapi memang ada memang kelainan di dalam dirinya. Atau mungkin ada komunitas-komunitas begitu juga ya. Wah, banyak. Di Wajo banyak, di Boni banyak, di Sopeng banyak. Bahkan di Sidra banyak. Maksudnya komunitas-komunitas selain itu, maksudnya di komunitas lelaki-lelaki ya kelihatan memang penampilannya kayak lelaki normal gitu. Tapi ada komunitasnya memang ekspektasinya untuk melakukan hal begituan. Iya, ada. Jangan heran ya. Yang sering fitness itu, yang pergi tempat gini itu, badannya besar. Ya sekemayu itu. Masa? Iya. Artinya betul yang artinya main bulu tangkis, ini badannya besar, respect. Tapi tidak semua profesi itu begitu kan? Apanya? Tidak semua profesi begitu yang sempat Banjar sebutkan di tempat ini, tapi tidak semua tempat itu begitu orangnya kan? Ya tidak semua, tapi kan saya bilang jangan melihat case-nya saja, Anda akan tertipu. Iya. Biasa kelihatan kekar. Oh ternyata hatinya Hello Kitty. Iya. Berarti memang banyak seperti itu. Berarti menurut Bang John tadi yang di awal tadi pendekatan agama masih kurang. Itu masih kurang. Karena mereka juga tahu agama. Mereka juga tahu sejarah. Bagaimana dulu salah satu umat Nabi ditenggelamkan gara-gara itu. Berarti ya kan? Memang harus ada pendekatan secara hukum juga ya. Iya, harus ada pendekatan secara hukum. Berarti harus ada peraturan yang dibuat yang menegaskan atau melarang ada kegiatan-kegiatan begitu. Oh iya, seharusnya kalau kita mau artinya ingin mengurangi namanya seperti itu. Mungkin ada sebuah larangan dilarang pakaian wanita, ya kan? Iya, seperti itu. Oke. Tidak ada lagi namanya kontes-kontes waria. Itu kan memberikan peluang bagi mereka. Iya. Karena mereka masih terlindungi. Iya. Akhirnya mereka melakukan. Artinya itu tidak akan pernah habis. Iya. Bahkan ada memang waria itu ada memang serumah dengan laki-laki. Ya harus seperti itu. Suami istri. Iya. Di luar memang seperti itu. Jadi susah kita artinya walaupun kita teriak setiap hari mengenai LGBT, mengenai penyakit HIV/AIDS, tapi kalau ada upaya pencegahannya percuma juga. Kenapa Nusantara tidak ditutup itu? Lebih dekat lagi, kenapa Nusantara tidak ditutup? Notabene kan di situ memang artinya warung khusus itu, rumah makan khusus di situ. Dan notabene memang salah satu sumber katanya penyakit ini kenapa jadi ditutup? Kalau memang mau serius gitu ya. Ya kalau memang serius. Angka kasus begini. Iya, karena memang penyebarannya. Karena memang pendapatan pemasukan pemerintah Kota Makassar itu salah satu terbesar dari situ. Iya, berarti ini selama ini pemerintah kota dia lebih mementingkan uang daripada kesehatan, daripada moral masyarakatnya, rakyatnya.
Kenapa tidak ditutup itu? Ya, berarti Elektrik ketika memang serius untuk menekan kasus ini, tutup jalur-jalur begituannya. Iya, kalau memang Anda serius, maka tutuplah tempat-tempat yang berpotensi, yang berpotensi menimbulkan penyakit itu. Ya. Ya, saya di Jalan Nusantara. Biasanya klub malam. Oke. Ya kan seperti itu. Siap. Kan baru di situ ada nih LGBT-nya, ada nih apanya, ada nih apa namanya tuh, WTS-nya apa dan sebagainya itu. Ya. Ada semua di situ. Baik, Pak Jano. Kenapa tidak itu ditutup? Kenapa justru kita buka lagi ke klub-klub malam yang besar di sini? Itu kan salah satu juga sumber. Berarti tempat-tempat hiburan yang berpotensi ya, gitu. Iya. Jadi percuma kita tutup juga warung-warung yang ada di gunung-gunung sana, di Bulu Dua, di Camba. Ya, biasanya tempat singgahan sopir truk itu. Wah, di situ. Kau tahu? Ya, satu kan pernah survei. Pernah singgah? Iya, pernah survei. Survei. Oh, dari survei. Survei atau langsung? Jadi itu di warung-warung teman-teman itu ada juga di perbatasan antara baru dengan apa namanya Pangkep. Apakah ada dengan Pangkep? Di situ kan terkenal juga. Kenapa tidak ditutup? Ya kan? Oke, siap. Itu. Ini percuma kita berbicara mengenai penyakit ini. Iya. Percuma kita sosialisasikan penyakit ini. Tidak serius. Kalau tidak ada keseriusan untuk mencegah ini. Oke. Ya salah satunya tadi itu. Baik. Aslinya ada pendekatan, bukan hanya pendekatan agama, tapi ada pendekatan hukum, dan tutuplah tempat-tempat yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit ini. Seperti itu. Ya, itu contoh kecilnya kan di sini. Jalan Nusantara. Siapa yang di Sulawesi Selatan tidak kenal Jalan Nusantara? Iya. Kalau orang di kampung itu kenal, Jalan Nusantara pasti, oh iya, pasti kenal. Apalagi sopir. Tadi sempat Bang Jano harus ada pendekatan agama, pendekatan hukum. Perlu tidak melakukan pendekatan secara pendidikan orang tua dulu, secara budaya kita, adat istiadat kita? Iya, artinya ini kan tadi kita sudah dididik sebenarnya. Ini kan anak-anak seperti ini yang ada kelainan seperti ini kan baru bisa terlihat dari kecil. Iya kan? Jadi memang situ ada peran orang tua bagaimana mengarahkan anaknya supaya ini tidak lebih menuruti asas kewanitaannya. Seperti itu. Kalau ada bimbingan dari orang tua, melarang anaknya bersolek, ini sebenarnya dari kecil sudah ada, ya kan? Baik dari gerakannya, baik dari sifatnya, itu bisa terlihat. Ya berdandan seperti wanita, pakai rinci, pakai bedak, dan sebagainya. Itu jalannya juga bagaimana. Itu kan bisa dari orang tua, itu bisa membimbing anaknya dari kecil, tapi mungkin ya sudah dari kecil sudah dibimbing, tapi dasar anaknya setelah bergaul dari keluar. Melihat ini tambahan ya orang tua sudah bosan juga, ya silakan saja terserah kamu. Baik. Seperti itu. Jadi memang ini kalau kita mau pemerintah mau serius, artinya memberantas atau mencegah atau penyakit ini, itu tadi selain pendekatan agama, ada pendekatan hukumnya, bikin aturan, terutama yang laki-laki itu dilarang pakai apa namanya, pakai pakaian wanita, menyerupai, bubarkan itu komunitasnya, tidak ada di kontes-kontes waria, itu harus seperti itu. Baik. Memang masih harus Pak. Ini untuk kemaslahatan umat, kita harus berani mengambil satu keputusan yang tidak populer. Iya, ini kan sangat berdampak bagi kesehatan pribadi maupun sosial kan. Karena itu pemerintah, segala sesuatu tindak tanduk itu masyarakat Anda Pak, baik gurunya, Anda akan pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Iya, ingat itu. Anda akan pertanggungjawabkan. Jadi jangan salah kalau ada pemerintah itu tiba-tiba melarang ini, melarang itu. Karena tidak sesuai dengan agama. Bukan karena anti budaya, bukan karena anti apa. Nah, kami tidak sesuai. Allah saja, agama saja melarang masa kita mengizinkan. Ya kan seperti itu. Jadi yang ketiga, tutuplah semua tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penyakit itu, sumber penyakit itu. Ya, yang tempat hiburan malam lah. Dan saya kasih contoh ya di Jalan Nusantara yang paling dekat itu. Berani tidak pemerintah menutup semua itu. Ya kalau tidak berani ya jangan harap Pak. Jangan mau bermimpi di jam bolong untuk
mengurangi penyakit ini, bahkan nanti akan makin meningkat, ya kan? Seperti itu. Iya, ini Jadi, kan bisa menjadi korban juga kepada yang istri tidak tahu apa-apa menjadi korban gitu ya. ini terjadi tuh. Dia habis di lubang berkaret. Kembali ke istrinya. Jajan di Nusantara kembali ke jajan di Selain juga melakukan penyaluran dari seks bebas juga, ternyata ini dari jarum suntik yang sama, yang pengidap pengidap yang lain. Itu jarum suntik juga yang biasa pakai narkoba. Yang memakai narkoba. Kan seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini berat memang tugas pemerintah, ya. Walaupun berat, ya harus Anda kerjakan, itu tugas Anda, kewajiban Anda sebenarnya. Baik, itu adalah kewajiban Anda. Jadi Anda ikhlaslah untuk mengerjakan ini. Mau tidak mau, iya. Baik. Kalau kita terus berpolemik seperti ini, Pak, tidak ada habis-habisnya. Kalau tidak ada upaya pencegahan dari pemerintah sendiri. Oke, gitu. Baik. Makasih banyak, Pak Jono. Kita harus melakukan itu, Pak. Siap. Oke. Makasih banyak, Pak Jono, atas komentar yang sangat tegas, yang lurus, yang pahit. Amin. Kadang saya ketiduran memang menyakitkan. Oke, saya selalu Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono dari saya lupa tempatnya ini. Di Makassar saja, sahabat budaya. Oke, nanti bareng akan kembali lagi. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dan info kabarana. Nanti bareng akan kembali lagi. Tetap bersama kami di acara Barbasa. Topiknya itu kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat. Nah, kira-kira bertolak belakang tidak dengan budaya dan adat istiadat kita, sahabat budaya. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. rusak batangmu, pisang rasuma tori napi sami mongena tori nyawa. Masai toma na pelei Mela mea mangga na mea mangga inama I ori tori nari hara mi palangato mi palangato. Musisa rusak batangmu, pisang rasuma tori napi sami mongena tori nyawa.
Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, barongko salah satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan, tetapi menjadi pilihan favorit karena kelezatan dan kandungan gizinya. Makanan ini dibuat dari campuran pisang, telur, santan, dan gula, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Di masa lalu, barongko sering disajikan dalam acara-acara adat atau untuk tamu-tamu terhormat. Kini, barongko semakin mudah ditemui dan menjadi salah satu oleh-oleh populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Dengan rasa manis dan tekstur yang lembut, barongko bukan hanya sekedar kuliner warisan, tetapi juga bagian dari budaya Bugis Makassar yang terus dilestarikan oleh masyarakat lokal sahabat budaya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wea ka jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI iya radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna gampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Malam tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya tante. Nama kamu siapa? Nama saya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu tante. Loh kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih agar tidak salah pilih. Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Seribata mulai berikan masih bersama Bang Rian di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai. Kita lanjutkan lagi informasinya sahabat Abah ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Maksud Bang Rian. Nah, topiknya kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat akibat seks bebas dan juga penyalahgunaan jarum suntik. Nah, apakah menurut sahabat budaya bertolak belakang dengan budaya dan adat istiadat kita? Silakan komentar di 081140092250. Bang Rian bacakan dulu, ada pesan masuk dari ada komentar masuk di Facebook katanya dari Nur Hudaing. Monitor Bang Rian, siap masuk Ki.
Ada Bunda Sudarsia. Assalamualaikum Bang Rian, Bari Basa. Kalau mengenai peningkatan HIV AIDS itu awalnya sejak kecil anak-anak kita harus diajarkan menghormati orang tua dan orang lain, mematuhi nasihat orang tua, dan paling penting belajar tentang agama, pelajaran di sekolah, karena kalau dasar-dasar yang di atas ini diterapkan, insya Allah anak-anak kita terhindar dari masalah yang mengakibatkan risiko untuk diri sendiri dan orang lain, dan orang tua selalu mengontrol anak-anak dalam pergaulannya. Terima kasih Bang Rian, terima kasih Bunda Sudarsia. Baik, kita terima penelpon kita. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini Jani. Bebet bobot. Pilih bibit bebet bobot. Iya itu saling berkaitan itu. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih, betul. Nah, Oke, kalau Bunda, bagaimana kabar sayang? Sehat selalu? sehat. Bunda sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Kemarin ke sana Kak, dekat-dekat RRI tapi tidak sampai ke hujan nih. Apa dibikin Bunda? Ada kali Cakalang kemarin. Cakalang, oh ada keluarga di sana. Ada pendengar kita Suryani. Oh, lagi habis jumpa-jumpa sama teman-teman. Lagi bersilaturahmi. Iya, tahu, luar biasa. Iya. Oh, hujan kemarin kenanya. Hujan deras sampai di rumah basah kuyup, aku kira tidak bisa bangun. Oh, naik motor Ki. Tidak, naik mobil. Oh, pas turun dari mobil hujan-hujan. Pas turun dari mobil, hujan deras. Hujan deras. Menyeberang jalan, baru naik beca. Basah kuyup. Astaga. Saya kira tak bisa bangun, padahal alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah minum air teh panas. Betul. Mandi air hangat. Jadi segar nih sekarang. Langsung bobok deh. Langsung segar. Iya, luar biasa. Baik Bunda, topik kita pagi hari ini terkait dengan kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat karena adanya seks bebas, seks sesama jenis, dan juga penggunaan jarum yang tidak benar. Menurut terjadi seperti itu. Karena itu apa? Pergi di rumah sakit jarum suntik tidak bersih. Pernah disuntikan kepada orang berpenyakit begitu, nah suntik itu dan pindah. Karena kalau itu bergeser. Iya, ada juga orang pakai narkoba, pakai jarum suntik ini, pakai juga yang itu juga. Nah pakai juga itu, lupa itu suster kena ganti, akhirnya terimbas pakai juga. Bukan juga suster juga. Kalau bergesekan saja itu tidak menular gitu. Tapi kalau apa namanya itu? Darah ketemu darah. Darah ketemu darah, orang ketemu orang. Cairan kelamin. Daging bertemu daging. Dan juga adanya seks bebas, seks sesama jenis dan lain-lain. Kira-kira Bunda ini bertolak belakang tidak sama budaya dan adat istiadat kita? Mendestai itu. Mendestai itu saya karena inginkan kalau menurut agama itu diharamkan. Jelas, iya. Diharamkan, bukan artinya pasangan resminya tuh. Diharamkan itu. Iya. Dosa besar. Iya, dosa besar. Makanya kita itu sebagai orang tua itu selalu waspada, selalu mengingatkan kepada anak-anak. Jangan berhenti mengingatkan kepada anak, dijaga itu anak. Tanya mau kemana, dari mana, dengan siapa, pergaulanmu dengan siapa. Ya, pergaulannya sama siapa. Kalau anak sudah dewasa, gadis, remaja, putra dan putri, pergaulanmu tuh. Jangan kerja kelompok itu biasanya alasannya kerja kelompok. Mana kerja kelompok? Kerja kelompok pergi ke di mall. Pergi ke tempat-tempat yang sesuatu sama pacarnya. Aduh, ini yang bahaya ini. Bahaya memang. Jadi alhamdulillah saya tuh anak-anak yang 3 anak alhamdulillah sudah ada kerja, karena tidak pernah itu kalau pacaran itu tanya mas. Jangan lagi berdua. Kalau mau ketemu di rumah. Jika nanti itu di rumah, ketemu itu cewek. Lebih di rumah saja ketemu, tidak usah di luar. Siapa itu? Kita katakan, oh itu cewek. Jadi sebenarnya orang saya itu
di rumah atas tahu daripada sembunyi ketemu. Iya, lebih orang tua kan aman, lebih tenang ketika ada temannya datang ke rumah saja. Itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau selalu ketemu sembunyi. Di sekolah tidak bisa sekolah. Iya. Dan juga mau ke rumah mau ketemu di rumah ya ketika ada orang tua juga. Ya ketika ada orang tua, iya betul. Jangan ketika kosong rumah juga. Iya. Jangan ketemu pas tidak orang di rumah. Itu salah itu. Orang tua itu orang tua salah. Betul-betul. Nah mungkin lebih baik juga ndak usah pacaran. Kalau memang serius datang melamar nikah. Tapi zaman saat sekarang mudah sulit. Kalau tidak pacaran, tidak kenal. Begitu kah? Iya. Intinya. Ada itu kemenanganku. Dokter, bukan dokter, suster. Iya. Kasih ke aku itu makanya mau menantuku. Sampai ke suster lagi. Iya. Bilangnya, kau tidak kenaki, kasih kenakal. Karena mau kasih kenakal, dia juga di Kalimantan, kalau di Makassar. Fotonya dia kasih lihat lah. Cantik, rada sampai kerja. Iya. Jadi kalau kau meriksa dia tertarik nih ke sini tuh. Gampang ikut suami. Dan yang penting juga Bunda, ini kan supaya aman kita tidak tertular dengan penyakit yang ini, tentu kita harus menjaga kehormatan kita, maksudnya menjaga kemaluan kita. Ini kan menjadi siri juga, malu dari keluarga ketika kita ketahui bahwa kita melakukan hal begitu kan. Iya. Pasti bilang ini, sakit banget nih Iya. Nanti apa itu? Sakit itu. Maafkan aku, tetangga saya. Kan masih iri kita. Ya. Itu anak yang pernah selalu bimbing itu kemudian dari kecil sampai dewasa di rumah terus ku bimbing, bantu kamu terus di rumah. Iya. Setelah sakit sih Bunda. Nanti sakit keras baru tahu bahwa begitu. Ternyata itu dia bergaul bebas dengan teman-teman pria. Parahnya itu. Tapi teman prianya itu sudah mencari lain. Bencong-bencong tuh. Iya. Selalu tidur malam di rumah. Seperti apa itu? Meninggal itu anak kenapa itu? Nanti aku tanya di keluarga itu gimana itu Andi kan? Itu pengalaman bukan kan? Dibawa sama kakaknya. Di Anti tidak jadi supaya tidak ketahuan sama begitu. Ini kan Bunda, kalau begini kan dua kerugian. Pertama merusak kesehatan, yang kedua meninggal, dan juga ketiga dosa. Tidak ada baik-baiknya. Makanya hindarilah gitu ya. Dalam berapa bulan saja lama bisa begitu. Iya Bunda. Kayaknya agak jelek jaringan ini Bunda, udah jelas rata. Karena cucu dia itu bilang di mana sekarang, di dalam di kamar, keluar ditutup di kamar. Ada itu lagi temannya yang sudah sembuh di bencong. Makanya penting peran orang tua di sini, kasih tahu anak-anaknya toh, bergaul ke teman-teman yang benar gitu. Tapi dia kan sudah saudara-saudaranya. Padahal ini anak ini honorer di guru. Iya. Jadi saya bilang aduh, tidak sampai itu tidak main tuh di bawah gitu. Akhirnya terserang begitu. Iya. Nggak sempat saya diceritakan sama juga ke dokter. Sama ke dokter. Bukan mesti ke dokter jangan gini. Berobat apa jangan. Iya. Makanya juga dan bawa ke dokter malu. Oke, siap Bundaku. Ya. Oke sayang. Ya, makasih banyak Bunda sudah masuk ke komentar. Iya. Mana dijaga Bu Mendian? Iya. Bayar orang tua jaga kok dari mana-mana, kalau bukan juga kau dirimu sendiri jaga dirimu. Betul sekali. Harus jaga juga dirimu anak-anakku. Iya. Kan Bunda Siap.
Ya, sempat tahu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Haji Ani dari KPU Maru Sabah Budaya. Baik, di belakangnya Bunda Haji Ani, langsung Iki yang berkomentar di 0811400950. Nah, tentu ini kasus HIVS ini perlu memang ada peran penting, sangat penting orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, keluarganya agar tidak terjerumus di lingkaran-lingkaran yang dapat merugikan orang tersebut. Baik, kita terima lagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampang. Bagaimana kabar, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih capek. Kenapa ya? Masih capek jalan. Oh, baru-baru selesai jalan-jalan. Tadi saya ada tapi ada juga olahraga kecil. Untung dah hujan jadi. Iya. Baik. Pak Hamzah. Nah, kita tahu lah ini kota Makassar, metropolitan. Makassar menjadi salah satu kota tertinggi dengan kasus HIV/AIDS yang ada di Sulsel. Penyebabnya itu seks bebas, ada seks sesama jenis, ada bukan pasangan, jajan, ada juga penggunaan jarum suntik karena penggunaan narkoba dan lain-lain. Nah, menurut ini agak bertolak belakang tidak sama adat dan istiadat kita di ya. Bertolak belakang dengan adat di Sulawesi Selatan ini, budaya kita. Iya. Karena begini Bung Riang. Iya. Munculnya itu pertama. Iya. Adalah pengiriman tenaga kerja dari pulau-pulau ke Makassar. Oh, gitu-gitu ya. Pada waktu itu bekerja sebagai pelayan dulu. Pelayan-pelayan di restoran, di mana-mana. Pokoknya pelayan. Iya. Kemudian ada tempat-tempat apa namanya itu kalau kecantikan, salon ya. Salon. Ada beberapa juga tenaga kerja. Akhirnya lama kelamaan itu disuruh melayani. Oh, ada pelayanan plus gitu ya? Iya. Oh, berarti bermodus gitu ya? Iya. Jadi itu tenaga dari luar. Oh, tahun 60 itu semua dari luar. Oh. Nah, kemudian waktu saya diberikan kepercayaan sebagai kepala ketertiban umum, terantib umum Kota Makassar tahun 90-an. Oke, saya koordinasi dengan dinas sosial. Dengan Polrestabes. Ya, untuk bagaimana mengatasi ini setelah saya adakan pemantauan. Semua lokasi-lokasi di 13 kecamatan pada waktu itu, titik-titiknya sudah jelas semua. Selain daripada di Jalan Nusantara. Oh, selain di situ. Dan sekitarnya. Oke. Alhasil, saya lihatnya dipercepat ini, filmnya Pak Bulriang. Artinya pada waktu itu saya diberikan kepercayaan untuk mengadakan rahasia besar-besaran. Wah, iya rahasia untuk perempuan-perempuan pelayan ya, melayani hidup melang. Iya. Tapi ada yang paling aneh, saya minta kartu apa namanya, saya menyamar Bung Riang di Jalan Nusantara. Jadi intel ceritanya nih. Bukan tukang pijit toh. Oh iya. Jadi saya itu di sana dipijit. Saya tahu begini kedok-kedoknya semua. Alhasil saya bentuk tim. Sosial, kejaksaan apa semua. Dengan Polrestabes. Saya adakan rahasia. Pertama-tama ya saya rahasia dulu Nusantara. Banyak saya rahasia. Kemudian apakah saya sebut titik-titiknya semua? Bisa juga. Bisa. Dulu sekarang tidak ada. Ya, titik saja. Di Kecamatan Mariso. Banyak. Wah. Yang saya dapati. Kecamatan Panakukan. Banyak. Bontoala ada.
Mungkin semua kecamatan ada titik ya? Semua kecamatan ada. Ya. Setelah saya tangkap kasihnya di trek sebuah. Ya. Pertamanya dulu saya pakai mobil truk sampah. Truk sampah dong. Pada waktu itu saya dapat sorotan dari pers. Tidak punya kemanusiaan ya. Iya, tahu. Masa truk sampah. Akhirnya saya robah ada truk 5. Saya kasih nama di situ. Kemudian saya giring ke kantor. Saya integrasi. Nah, kamu dari mana? Dari sini, dari sini. Ternyata pertamanya saya ambil itu ada kurang lebih 50 orang Bung Riang. Itu tidak ada orang di Makassar. Semua pendatang melayani hidup belan di Makassar. Ya, saya tanya macam-macam kenapa saya dikirim bekerja di sini, kemudian saya disuruh melayani. Yang kedua, memang faktor, karena itu faktor ekonomi, Bung Riang. Oh, memang faktor ekonomi juga. Jadi yang mau sadar, saya koordinasi sosial, diberikan, saya kirim ke di bawah, Patiro Deceng, untuk dibina. Masih apa keahliannya dia? Apa ada tukang manjai, tukang cuci, tukang apa semua? Akhirnya banyak berhasil. Baik. Baru meninggalkan pekerjaan lamanya. Iya, jadi karena begitu ke ekonomi saja, dipaksa. Ada juga dipaksa memang. Tidak mau, tapi karena dipaksa, pura-pura dilayani, ini akhirnya. Kemudian saya juga menyamar di situ, dipilih. Ternyata di dalam, kan dipilih, ada kamar khusus. Terpaksa ke kita ya dulunya. Apanya ku cerita itu yang pakaian dalam, Bung Riang. Barang bukti. Ku cerita, aku ambil. Tapi tidak sempat gitu. Sempat. Bukan saya sempat ya. Tapi berarti dari pengalaman Pak Hamzah sendiri, ini memang penyebarannya kebanyakan memang pelayanan begitu. Di situlah banyak penyakit yang muncul. Saya tanya ini dia apa? Memang ada dokternya biasa dia bilang saya memang disuntik tiap minggu, ada tiap bulan. Oh, ada untuk penyakit HIV/AIDS. Bagi para pelayan hiburan baik itu. Pelayan maupun yang dilayani. Ya, jadi kalau ada gatal-gatal, itu bikin suntik. Bilang apanya gatal-gatal? Bilang anuku. Baru dia bilang ada temanku anggotaku ini. Bilang maaf, ini swasta ini. Kalau dia dibayar ini swasta. Beda kalau pemerintah. Gitu. Saya bilang, kenapa ada itu anunya tattoo-nya? Ada tattoo-nya di bawahnya pusat dan Bung Riang. Tato. Gitu kan. Tapi dulu pengalaman Raziata memang juga pernah temukan yang sesama jenis juga. Sesama jenis ada. Pernah saya temukan itu di Karabos itu saya ambil semua itu. Iya. Kalau saya habis betul saya ambil semua di restoran di mana-mana, semua di sekitar Jalan Serui, Jalan Nusantara, Jalan Karandran dulu. Kita tahu Jalan Karandran? Iya. Tahu. Tarakan. Iya, Tarakang. Saya ambil di Pelita juga ada. Iya. Kalau jam 9 pagi, mulai jam 10. Jadi asal di sana ada laporan masuk begini udah apa semua. Berarti dulu kita melakukan razia penyakit masyarakat tersebut di samping memang untuk mengurangi potensi penyebaran penyakit, juga menjaga budaya kita supaya Jadi itulah pengalaman saya, Bung Rian. Jadi kalau saya di pemerintah di Balai Kota dulu, kan saya di Balai Kota. Iya. Tetangga Jaki. Iya. Jadi saya itu tidak tahu kenapa tiba-tiba saya diberi kepercayaan begitu. Mungkin. Tapi itu saja aku kalau jangan sampai terpengaruh Kak. Iya. Dan masih di belakangku semua itu saja aku ada di belakangku apa toh. Pikir kayak sampai jam 2 malam, jam 3 malam, main dan tidur ke Bung Rian. Tapi ada tantangan saya dulu Bung Rian. Iya, apa itu? Waktu saya kirim ke Madrid tengah malam, tiba-tiba saya dihadang. Tapi itu Baduro mengaku dia anggota saudaranya. Saya bilang nanya saudara, kenapa lihat begini? Terpaksa oke.
kapan saya dapat lagi ambil, tapi kalau saya dapat tidak bisa, tidak ada maaf, tidak ampun bagi ibu. Iya, profesional. Dinas sosial. Iya. Karena itu yang bidangnya dia, hanya saya yang bisa memberikan pembinaan ada dinas sosial. Baik. Saya hanya menggiring ke sana. Iya. Membantu. Itu tahun 98, 99. Lumayan lama juga ya. Ada 5 tahun itu di situ. Sakit kepala aku, Bung Riang. Melelahkan juga ya. Melelahkan juga di. Main sanging dosa jadi pare. Apa tadi ada kasih tahu itu yang dari pulau-pulau toh Indonesia Barat. Jadi Bapak ini kesenangan tak diganggu. Bagaimana kalau Bapak diganggu kesenangannya juga? Kesenangan di. Ada toko dapat di Garoba. Parahnya itu dari tempat kah? Jual-jual di situ toh. Sambil melayani. Astaga. Di Jalan Cebui. Apa di belakangnya asar-asaran nih, ternyata melayani. Di belakang gerobak lagi. Banyak sekali Bu Rian dari pengalaman saya. Artinya ini penyakit begini harus ditertibkan supaya memang tidak penyebarannya. Ada juga Bu Rian. Iya. Kuliah masuk tuh banyak. Iya. Berpasangan masuk. Begitu saya masuk, kosong. Berarti ada tempat rahasia. Ada dia di belakang. Mari kasih berdiri di situ, baru keluar dari itu pintunya. Aduh, pusing saya. Dimodifikasi di pintunya. Iya. Jadi banyak itu dulu pengalaman saya, Bung Rian. Baik. Dan saya alhamdulillah, yang saya sudah bina itu, dan bukan saya bina pada dinas sosial. Alhamdulillah sudah punya pekerjaan baik-baik, ada jual-jualan, ada menjahit, ada macam-macam lah. Kegiatan dikasih modal. Dan sehat, terbebas dari penyakit-penyakit kelamin gitu ya. Baik. Ternyata yang banyak itu 99% itu di luar Pulau Sulawesi. Berarti tahun 99 masuk 2000 itu banyak yang dapat juga orang di sini karena pengaruhnya toh. Pengaruhnya. Banyak dapat. Tapi dapat di jalan mana, di mana-mana, banyak sekali. Iya. Baik. Oke, saya kira begitu, Bung Rian. Makasih banyak Pak Hamzah. Kalau saya pasti semua ini pengalaman ini. Aduh. Sampai pagi malam nanti ceritanya. Baik, makasih banyak Pak Hamzah. Saya selalu berbagi pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah di Pampang Sabah Budaya. Nah, kita dengar sendiri tadi. Memang dulu di tahun 90-an memang para pelayan dalam tanda kutip itu memang kebanyakan dari luar. Lama kelamaan mungkin terpengaruh masyarakat lokal pribumi, mungkin sudah mulai terkena virusnya ya. Intinya kita selalu ingin menekan hingga 0 kasus penyebaran penyakit ini dapat terhindar sahabat budaya dan terbebas. Baik, di belakangnya Pak Hamzah, silakan sahabat budaya ingin berkomentar terkait dengan topik kita, kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat akibat adanya seks bebas, baik itu pasangan bukan suami istri, jajan sesama jenis, karena penggunaan jarum suntik yang tidak benar dan lain-lain. Ini kira-kira bertolak belakang tidak dengan adat istiadat kita atau budaya kita di Sulawesi Selatan? Saya tunggu komentar Anda sahabat budaya di 0811400950. Sebelum itu Bang Rian putarkan dulu lagu, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan streaming kami juga tinggal Anda download di HP Anda atau di smartphone Anda, tinggal klik RRI Digital. Nah, di situ Anda bisa mendengarkan semua stasiun di Indonesia, termasuk RRI Makassar yang ada Pro 1-nya, Pro 2-nya, dan Pro 4 dan juga Pro 5 sahabat budaya. Ada lagu selfie bersama Beslar, Daka Bangmi Sondaku.
bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan. Ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari... Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Balaku angan ledui tikar Waktu na ero angin rasa napaji na anyonyo Giliran na ditagi jai mi alasan na Aku parupai garingna Bunna niya mi batu patagi na Pore mi anyonyo punna niya erona Sakan rupa mi gayana punang gapa modoi Punna narapi bulanna lari lingu kisede Itimborang ini goya na yarakan namumba Sesaja ke Punania Indranta Rajen ki membayar Apa membayar kudung katina duit Baran ribo ko salam Nak sering jadi angin rampin ruang Punania Indranta Rajen ki aboyar Pokoknya kurung katina jamang Baran na niat todo na balanja turi balata Sadar kita ma sadar kita pa Mari kong aledoy tekar Niat rampi balaku ang aledoy tekar Waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo Giliran na ditagi jai mi alasan na Aku parupai garing na Punna dia mi batu patagi na Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official. Punania Indranta Rajen ki membayar Apa burung katina duit Baran ribo ko salang Nasareng jati angin rampin ruang Punania Indranta Rajen ki aboyar Kudung katina ninjama bosi Baran na niya todo na balanja
alatan. Sadar-sadar kita ma, sadar-sadar kita pa. Mari-mari kong ngale duit nikar. Niat rampi balaku ang ngale duit nikar. Waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo. Nagiliran na ditagi jai mi alasan na. At parupay garing na bunda niya mi batu patagina. Pore niya nyonyo bunda niya ero na. Sakan rupa mi gaya na bundang gampa modoy. Bunda na rapi ulang na lari lingu mi sedeng. Ini murang ini boya nayarak kagamumba. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Batam, Malberiku masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini. Baik, kita terima lagi penelpon kita. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki. Senang sekali ketemu. Senang sekali ketemu lagi Pak Marsuki. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah alfiah. Jadi tadi ini antar dulu anak sekolah. Oh gitu. Berarti sudah di rumah kembali nih. Walaupun sempat dengarkan diskusi teman-teman yang semuanya bagus sekali. Iya. Tetapi ini kalau saya juga mungkin barang 2 menit memberikan sedikit komentar tentang topik kita. Iya. Itu tentang apa? Tentang kasus HIV/AIDS di Sulsel meningkat. Nah, kira-kira ini bertolak belakang tidak sama adat istiadat kita, Pak Marsuki. Nah, itulah tadi kan sumbernya tadi dari hubungan yang tadi, mungkin dari hubungan yang homoseksual atau apa. Iya. Tapi tidak kali ini tentunya kita harus cegah terus. Iya. Dan banyak dari pemerintah dan masyarakat bisa mengawasi. Iya. Karena ini hal memang sudah menjadi krusial dan menjadi isu. Angka-angkanya mungkin naik, jadi harus ditekan. Jadi kita menutup ruang-ruang segala sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal yang menimbulkan hal buruk bagi masyarakat. Terutama sekali bagi generasi kita yang melihat kondisi-kondisi ini atau dia melihat meratakan di seluruh informasi-informasi media yang ada. Jadi kesimpulannya bahwa kita menutup ruang daripada segala sesuatu yang menimbulkan hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, masyarakat. Pemerintah juga tentunya telah berusaha dan bukannya tidak bisa, tapi belum mampu. Karena negara kita ini begitu luasnya, kemudian keterbatasan
keterbatasan dan masih banyak lagi yang harus kita pikir. Tapi ini tentu menjadi suatu skala prioritas agar hal ini tidak berkembang. Itu intinya di situ. Jadi bagaimana peranan kita di masing-masing sektor untuk menekan angka-angka itu, menutup ruang geraknya. Jadi ini melanggar. Atau mungkin yang terpenting Pak Musi, kesadaran pribadi juga ya gitu. Itu kalau kita bicara kesadaran pribadi ya tentu kepada pendidikan bahwa begini, baik buruk itu disuruh kau memilih. Yang mana kau pilih, baik buruk. Kalau baik pula, buruk pula. Seandainya Anda tidak terkena suatu hukum di dunia, tapi sebab orang yakin kamu ada yang nunggu kamu. Nah, itu ancamannya luar biasa, neraka jahanam. Itu termasuk dosa besar juga itu ya. Oh iya, itu neraka itu jangan main-main. Tidak bisa. Itu ada tuh batu yang dijatuhkan 70 tahun kemudian tiba di dasarnya neraka itu. Bayangkan jangan main-main. Atau begini saya ambil setrika, kau setrika bungumu. Sungguh pedih siksaannya ya. Tapi pernah kita berhenti untuk berdakwah demi kebaikan dan mendoakan agar supaya bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki, sahabat budaya dari Telkomas Makassar. Baik sahabat budaya, masih ada bersama kami di punjung acara kita. Silakan yang di 0811 400 9250 masih bersama kami di acara Baribasa menjelang pukul 9 ini kurang dari 6 menit ya. Kita menuju pukul 9. Kalau ada Bang Riam pamit dulu dari ruang dengar Anda, tentunya Bang Riam mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi teman-teman yang sudah bergabung, makasih memberikan komentarnya bersama kami, dan juga yang ada di Facebook juga ya berkomentar. Semoga apa yang menjadi tanggapan komentar saya bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap kasus HIVS di sosial ini tahun depan atau mulai sekarang itu menurun. Tentu tadi ada beberapa faktor yang harus kita tekankan. Di samping dari sisi agama tentu ada kekuatan dari hukum, baik itu kesadaran pribadi sebenarnya. Nah, kalau kita menyadari hal ini sangat memburukan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan saling menghindari, sahabat budaya. Terima kasih Bang Rian pamit dari ruang dengar Anda di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Pagi hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi di lain waktu bersama kita semua. Tentunya Bang Rian, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.